Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semangat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, saya William. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan program komunikasi dengan tema TikTok Media Kreativitas atau Ancaman bagi Pelajar. Di era digital sekarang, hampir semua pelajar menggunakan media sosial, khususnya TikTok. Aplikasi ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga mempengaruhi cara belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi sehari-hari. Oleh karena itu, kami ingin membahas bagaimana TikTok dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi pelajar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu media sosial yang paling populer di kalangan pelajar adalah TikTok. TikTok menyediakan berbagai jenis konten, mulai dari hiburan, edukasi, hingga kreativitas. Banyak pelajar memanfaatkan TikTok untuk belajar public speaking, membuat konten kreatif, bahkan mencari informasi pembelajaran. Namun di sisi lain, penggunaan TikTok yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya fokus belajar, kecanduan media sosial, cyberbullying, dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Karena itu diperlukan edukasi agar pelajar mampu menggunakan TikTok secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin kami bahas, yaitu pertama, pengaruh TikTok terhadap kehidupan pelajar. Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif TikTok. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kesadaran pelajar dalam menggunakan TikTok secara bijak. Dan yang keempat, strategi komunikasi apa saja yang efektif untuk meningkatkan literasi digital. C. Tujuan program. Program ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memberikan edukasi mengenai penggunaan TikTok secara positif. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif media sosial. Yang keempat, mendorong pelajar memanfaatkan TikTok sebagai media kreativitas dan pembelajaran. D. Manfaat program. Program ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pelajar, program ini dapat menambah wawasan tentang penggunaan media sosial yang sehat. Bagi sekolah, program ini membantu menciptakan lingkungan digital yang positif. Sedangkan bagi masyarakat, program ini dapat menumbuhkan budaya penggunaan media sosial yang bijak dan bermanfaat. Bab 2, tinjauan pustaka. Ada beberapa teori yang terkait dengan tema ini. Yang pertama, teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa menjelaskan bagaimana media dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk pelajar. Kedua, teori literasi digital. Teori ini menjelaskan pentingnya kemampuan memahami dan menyaring informasi secara bijak. Ketiga, use and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti hiburan, informasi, komunikasi, dan ekstensi diri. Keempat, social learning theory. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat meniru perilaku yang dilihat di media sosial, baik perilaku positif maupun negatif. Bab 3, metodologi program. Dalam program ini kami menggunakan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan edukatif, memberikan pemahaman mengenai literasi digital. Yang kedua, pendekatan persuasif dengan mengajak pelajar menggunakan TikTok secara positif. Dan ketiga, pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan pelajar secara langsung melalui seminar, diskusi, dan pembuatan konten edukatif. Media dan alat. Media yang digunakan meliputi TikTok, Instagram, poster digital, video edukasi, dan presentasi seminar. Sedangkan alat yang digunakan antara lain laptop, smartphone, proyektor, kamera, mikrofon, dan koneksi internet. Bab 4, rencana aksi. Pertama, strategi program.
Strategi yang saya lakukan antara lain membuat kampanye literasi digital, mengadakan seminar di sekolah, mengajak peserta membuat konten edukatif, dan menyebarkan pesan komunikasi yang positif. Taktik program. Beberapa taktik program yang saya lakukan yaitu membuat poster kampanye, mengadakan lomba video edukasi TikTok, membuat hashtag kampanye, diskusi interaktif, serta membagikan konten edukasi secara berkala. Jadwal program. Program ini direncanakan berlangsung selama 4 minggu. Minggu pertama dilakukan observasi dan persiapan program. Minggu kedua dilakukan sosialisasi kepada sekolah dan peserta. Minggu ketiga pelaksanaan seminar dan kampanye media sosial. Dan minggu keempat dilakukan evaluasi pada program ini. Bab kelima, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa TikTok memiliki dampak positif maupun negatif bagi pelajar. Jika digunakan dengan bijak, TikTok dapat menjadi media kreativitas, pembelajaran, dan pengembangan diri. Namun jika digunakan secara berlebihan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap konsentrasi belajar dan kehidupan sosial. Karena itu, literasi digital sangat penting agar pelajar mampu menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Saran. Adapun saran dari kami, yang pertama, pelajar harus lebih bijak dalam memilih konten. Yang kedua, orang tua atau guru perlu melakukan pengawasan. Dan ketiga, sekolah perlu meningkatkan edukasi literasi digital. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.